Baik, Ibu lanjutkan. Setelah Anda belajar resistansi, induktansi, kapasitansi, ada satu konsep lagi dalam besaran yang disebut dengan impedansi. Jadi, kalau selama ini Anda mengetahui bahwa, resistor itu adalah sebuah komponen yang memberikan hambatan kepada arus gitu ya, maka ternyata si kapasitor dan induktor juga memberikan hambatan kepada arus ketika ada tegangan yang diberikan ke dalam rangkaian tersebut. Oke, jadi impedansi ini besaran kompleks, ada komponen real dan komponen imajinernya. Sehingga kemudian impedansi ini merupakan bilangan kompleks, ada komponen magnitud atau Z, determinan Z-nya gitu ya. Dan juga sudutnya atau angular phase-nya. Karena berupa hambatan, maka satuan dari impedansi ini adalah ohm, simbolnya adalah omega, seperti halnya resistor. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi jika ada sebuah resistor, maka berapa besar nilai impedansinya? Ternyata sama, karena si resistansi ini adalah bagian real dari impedans. Jadi nilainya adalah sama dengan R itu sendiri. Jadi kalau diketahui sebuah rangkaian itu resistansinya ada satu resistor, resistansinya adalah 10 ohm, maka impedansnya juga sama, 10 ohm. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika kemudian nilai impedansi pada induktor dan juga kapasitor? Oke, jadi jika diberikan sebuah induktor maupun kapasitor, jadi ada rangkaian yang terdiri dari komponen induktor dan juga kapasitor, maka kemudian ini keduanya adalah bagian kompleks dari impedansi. Dimana kalau bagian kompleks pasti ada nilai J omeganya kan gitu. Omeganya dari mana? Omega adalah angular frekuensi dari tegangan yang diberikannya tadi. Jadi kalau tegangannya berupa AC, maka kemudian pasti ada angular frekuensinya, pasti ada omeganya kan gitu ya. Maka kemudian nilai omeganya ini akan mempengaruhi impedansi dari induktor dan juga kapasitor. Jika kalau induktor impedansinya ZL-nya rumusnya adalah J omega L. L ini adalah nilai induktansinya berapa. Kalau kapasitor, maka impedansi dari kapasitor tersebut adalah 1 per J omega dikalikan J. Anda biasanya dapat omeganya dari mana? Lihat dari persamaan tegangannya. Tegangannya ini biasanya mempunyai angular frekuensi omega. Jadi contohnya misalkan ada sebuah tegangan yang diberikan persamaannya adalah 2E pangkat 10T. Ya, 10 tadi kan bagian dari J omega. Nah, J omega tersebut, 10 tersebut Anda masukkan ke persamaan untuk menghitung impedansi dari induktor dan juga kapasitor. Oke. Nah, si impedansi ini juga bisa di seri atau diparalelkan. Ya, jadi misalkan Anda resistor, induktor dan kapasitor diserikan atau ketiganya diparalelkan, maka bagaimana cara menghitung impedansi totalnya? Oke, kalau seri, maka sifatnya karena impedansi hambatan ya, seperti halnya resistor. Anda tinggal jumlahkan saja semua nilai impedansi dari masing-masing komponen tersebut. Kalau paralel, maka Anda gunakan persamaan yang 1 per Z. Impedansi totalnya adalah sama dengan 1 per impedansi dari komponen 1 ditambah 1 per impedansi dari komponen 2 sampai 1 per impedansi komponen ke N. Jadi sifatnya seperti resistor, ngitungnya juga sama seperti resistor. Gitu ya. Oke, contoh misalkan. Oke. Nah, ini diketahui bahwa ada sebuah rangkaian kemudian diberikan tegangan menghasilkan arus listrik sebesar I sama dengan 2 kali E pangkat 3T. Rangkaiannya bersifat seri, di situ ada induktor, ada kapasitor, ada resistor, masing-masing ada nilainya. Anda diminta mencari tegangan yang diberikan ke rangkaian tersebut berapa jika diketahui arusnya adalah sama dengan 2 E pangkat 3T. Oke, karena ini sifatnya seri, kita hitung masing-masing Z-nya ya. Jadi Z untuk resistornya kan tadi 8 ohm. Maka impedansinya ya sudah sama dengan 8 ohm tadi. Kalau kemudian diketahui bahwa
oh ya, J omeganya ya. Jadi J omeganya itu Anda dapatkan dari E pangkat J omega T. Di situ Anda lihat E pangkat 3T. Berarti J omeganya adalah sama dengan 3. Sehingga kemudian nilai impedansi dari induktornya adalah J omega dikalikan L. Ya, J omeganya tadi adalah 3, L-nya induktansinya tadi adalah sebesar 2 Henry gitu ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 ohm. Kemudian nilai impedansi dari kapasitornya adalah 1 per J omega C. 1 dibagi J omeganya 3. Kemudian nilai kapasitansinya adalah 1/3. Berarti sama dengan, kalau dioperasikan maka sama dengan 1 ohm. Karena tadi rangkaiannya seri ya, maka tinggal dijumlahkan aja tiga-tiganya. Impedansi totalnya tinggal dijumlahkan, impedansinya si resistor ditambah impedansinya si induktor ditambah impedansinya si kapasitor. Berarti 8 tambah 6 tambah 1 sama dengan 15 ohm. Sehingga kemudian kalau diketahui hubungan antara tegangan adalah arus dikalikan dari hambatan totalnya atau impedansi totalnya gitu ya, maka nilainya V adalah I 2E pangkat 3T dikalikan 15. Berarti sama dengan 30E pangkat 3T volt. Jadi itu cara menghitung dari impedansi pada sebuah rangkaian. Misalkan Anda diminta mencari V tegangannya ataupun I arusnya. Gitu ya.